Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqna bisolihin. Apa kabar semua ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada pagi hari ini? Oh, subuh dong ya, karena malam hari ini kami hadir untuk ikhwan dan akhwat semua dalam acara sahur bersama tokoh. Bersama saya Musa Alkaf dan juga ada Isa Alkaf dan ada satu tamu spesial ikhwan dan akhwat. Biasanya sahur bersama tokoh tuh rata-rata tokohnya tuh usianya sudah dewasa. Ada yang sudah ini juga dewasa sebenarnya. Dewasa, cuma biasanya tuh ada yang purna muda, Sa. Iya. Purna muda tuh udah ada yang sepuh, udah ada yang senior, tapi pagi ini spesial ikhwan dan akhwat karena kita kedatangan tamu yang masih muda. Ketika dapat kabar beliau datang, satu hari sebelumnya Isa WhatsApp. Kamu Sa, besok beliau datang ke sini. Hah, serius Sa? Ayo Sa, langsung kita todong siaran. Langsung kita taping. Karena kisah hidupnya menurut saya sangat menginspirasi, bukan cuma buat saya, mungkin juga untuk ikhwan dan akhwat nantinya. Insyaallah. Hari ini kami kedatangan Bang Edo Hendrik. Benar ya Edo ya? Ustadz Edo Hendrik. Ustadz Edo Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Edo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Edo ini ikhwan dan akhwat, beliau merupakan seorang profesional di bidang energi ya Kak ya? Ya. Di bidang energi, berkarir, sudah mapan karirnya, di puncak karirnya beliau memutuskan sebuah keputusan yang tidak biasa. Beliau hijrah sekeluarga, bukan cuma sendiri, bersama istri dan anak ke Tarim dan meninggalkan, seperti apa kisahnya nanti kita tanya langsung. Kita tanya langsung, cuma beliau sekarang tinggal di Tarim full, dan sekarang alhamdulillah beliau sedang pulang ke Indonesia dan silaturahmi ke Radio Sehat. Radio Sehat, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya nggak cuma di simak sahur kamu Sa. Bisa siang sebelum buka, kapanpun ya anak mau simak bisa di YouTube Prasil TV. Betul. Bisa di YouTube Prasil. Yang mau penasaran lihat mukanya, ini Bang Edo ini blasteran Belanda Sa. Jadi ayahnya Belanda, ibunya Malang. Nah, betul ya Edo ya? Benar. Dari kecil sampai lulus kuliah di Belanda. Pulang setelah lulus kuliah baru ke Indonesia. Jadi kalau ikhwan dan akhwat penasaran bisa langsung menuju ke YouTube Prasil. Insyaallah. Darah company ada. Darah company. Cicit company. Alhamdulillah sehat Mas Edo ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pulang dari kapan? Pulang dari Tarim 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu. Iya, lagi liburan Sya'ban Ramadan. Allah. Ya, alhamdulillah. Tapi udah pernah merasakan Ramadan di Tarim nggak? Pernah. Berapa kali? 2 atau 3 kali. 2-3 kali ya. Pertama kali pindah ke Tarim itu malam 17 Ramadan. Ya, dan itu kebetulan banjir besar di Tarim 2021. Yang sel. Iya. Itu kita tim Radio Tarim mengirimkan bantuan juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dari AXO ya? AXO Working Group. Oke. Ngirimin bantuan, alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Anda juga masih di sana. Berarti ketemu kita ya? Harusnya ketemu, ya. Mungkin udah eye contact. Mungkin papasan tapi tidak saling menyapa. Atau hard contact udah. Hard contact. Barang ya, Masya Allah. Gimana Ramadan pertama di Tarim gimana? Ramadan di Tarim, Masya Allah, tidak seperti di tempat lain. Unik sekali. Dan begitu, saya udah dikasih tahu sebelumnya bahwa bisa terawih di banyak tempat, di banyak masjid. Dan saya mengerti di Tarim mereka bikin jadwal khusus. Jadi jadwal khusus kapan mulai sholat Isya dan kapan dilanjutkan sama terawih. Sehingga kita misalnya masjid 1 mulai jam 9 dan berikutnya jam 11 dan berikutnya jam 1. Saya coba untuk jalankan itu. Nyambung. Saya diajak sama Habib Ahmad Zakil Habsyi. Masya Allah, saya kira ini gimana? Saya mau terawih lebih dari 1 kali. Tapi alhamdulillah bisa tahan 4 kali terawih. Dapat berapa rakaat Kak? Ya 2 kali, 20 kali 4, 80 rakaat. Dalam waktu berapa jam? Ya selesai dari jam 9, karena dari Musola mulai jam 9 kurang lebih. Selesai mungkin sejam sebelum imsak. Masya Allah, sejam sepanjang malam berarti itu ya? Iya. Di sana tuh kalau nggak kayak di sini, di sini kan baru 8 rakaat ada yang keluar gitu, atau ada anak-anak main sarung. Di sana nggak, 20-20-nya khusyuk di masjid. Sampai anak kecilnya pun malu untuk gangguin orang sholat, malu. Betul-betul. Di sana kan udah 80 rakaat, 1 rakaatnya juga pasti bacanya panjang dong. Iya. Iya.
Tapi ya alhamdulillah kalau di Darul Mustafa kurang lebih 1,5 jam, 2 jam. 2 juz ya, 2 juz ya. 2 juz. Ya, satu taraweh, satu sesi taraweh itu ya. Benar sama Habib Umar. Tapi kalau yang di masjid lain enggak. Duha ke bawah. Ayo. Ya benar. Jadi di Tarim tuh nyambung tarawehnya dari satu sampai menjelang imsak gitu ya kayaknya. Iya. Atau saya dengar bisa kalau kita jadwalkan dengan benar bisa dapat 7 masjid. Jadi bisa 7 kali taraweh ya. Tapi saya sanggupnya 4 kali. Ada nggak Kak yang ngerutinin yang kayak Do tahu yang ngerutinin taraweh full selama Ramadan dari 7 masjid itu? Khususnya ya banyak semua. Saya kira begitu. Lo Habib Umar itu kalau sudah hatam, kalau kan beliau ngimamin di Darul Mustafa tuh semalam 2 juz. Berarti kan kayak 15 hari hatamnya. Ya. Setelah hatam itu, Habib Umar biasanya murid-muridnya keliling. Pertama dari situ ke Masjid Balwi dulu jam 11. Habis dari Masjid Balwi ke Masjid Segaf. Masjid Segaf ke Masjid Al-Muhdar. Mengimami atau beliau jadi makmum? Jadi makmum. Habib Umar kalau di luar makmum. Nggak pernah kayak ngotot ke depan gitu. Nggak pernah Habib Umar. Habib Umar dapat belakang Habib Umar sholat. Masya Allah. Nggak pernah yang kayak ngelangkain orang gitu. Tawadu banget ya. Tawadu. Hanya di Masjid Balwi kerap kali Habib Umar di belakang sering ya. Orang ngasih jalan, cuman Habib duduk di belakang. Tetap mau di belakang. Masya Allah. Tapi kaget nggak antum pertama kali di Tarim? Kaget, ya suasana Ramadan pas pertama saya kali ke Tarim itu setahun sebelumnya ziarah. Itu pertama kali saya mungkin 5 hari di Tarim. Itu beda banget. Impresi saya kok kayak masuk ke dunia lain. Maksudnya, bentar, tahan dulu. Sebelumnya Kedo nih di mana? Di Belanda kah? Di Indonesia kah? Saya udah pindah ke Jakarta sejak 2008. 2008 Kedo ke Jakarta. Ya. Dari kecil sampai lulus kuliah di Belanda. Di Belanda, ya. 2008 ke Jakarta, kemudian di Jakarta berapa tahun? Jakarta dari 2008 sampai pertama kali ke Tarim 2020. Kenapa tiba-tiba bisa ke Tarim? Ya ceritanya menarik, interesting, cuman jadi saya sejak pindah ke Indonesia dan nikah di Indonesia. Istrinya Kedo orang Indonesia ya? Istriku orang Indonesia, ya benar. Kita selalu coba dekat sama ulama, sama asatidz, sama ustazah. Dan kita coba khidmah ke macam-macam ustadz dari semua kalangan. Semua bisa dibayangin. Saya nggak usah sebut. Semua. Dan ya kita cari yang sambil cari ya, ini proses kita untuk pencarian. Ya. Dan begitu satu saat kita dekat sama Habaib dan istri sama para Syarifah. Dan begitu kita udah mengalami duduk di majelis mereka dan kita pulang, kita ada rasa cinta. Tidak ada rasa kita yang benar, semua salah. Tidak ada rasa gitu sama sekali. Kadang-kadang kalau kita keluar dari majelis yang sebelumnya mungkin, kadang-kadang ada mungkin ya aku punya ilmu, saya benar yang lain. Yang salah. Tapi begitu kita keluar dari majelis Habaib atau Syarifah, kok dengan cinta, mahabbah, kita nambah cinta ke Rasulullah. Nah di situ salah satu tanda bahwa ya ini kayaknya kita cocok sama di sini. Masih di Indonesia waktu itu ya? Ya, masih di Indonesia. Ya. Alhamdulillah. Terus istri mulai dekat sama para Syarifah dan mau khidmah kepada mereka. Kadang-kadang bantu mereka bikin event atau majelis buat Syarifah. Dan sambil nanya belajar di mana, terus dikasih tahu belajar di Tarim. Terus Tarim itu apa? Belum pernah dengar. Dulu belum tahu sama sekali berarti kan? Belum pernah tahu sama sekali. Terus satu saat, karena saya orang kantor, corporate, saya kerja di salah satu konsultan perusahaan internasional di bidang pembangkit listrik. Jadi saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kerja setiap hari. Dan pulangnya istri cerita, hari ini saya belajar ini, saya ke majelis ini. Kalau istri basicnya apa Kak? Maaf dipotong. Istri punya S1-nya IT, S2-nya bisnis. Oh berarti bukan agama juga ya basicnya ya? Bukan. Iya. Bukan. Tapi Masya Allah mengarahkan. Planningnya indah sekali, planningnya Allah. Terus satu saat istri cerita, saya mau belajar. Dia bilang, belajar apa? Belajar agama. Oh ya, tafadhol, boleh. Tapi di Tarim. Wah, langsung ke sana. Apa itu? What is Tarim? Terus tak cari tahu
di googling, atau Google Maps ini kan pasir semua. Iya, betul. Ini di tengah Yaman. Are you sure? Ya, mau banget, pengen banget. Karena hatinya udah terikat ya. Iya. Tapi antum belum tahu tarim waktu itu? Belum tahu. Sekalipun sering ngaji tempat habaib, belum tahu tarim? Belum. Itu juga awal saya awalnya lagi ikut sama majelis habaib. Tapi belum tahu soal tarim. Terus begitu habis googling, saya cari di internet apa itu. Terus itu beda banget dengan saya duga. Saya kira sekarang saya tahu kan saya udah kesana. Tapi sebelumnya saya kalau mikir kembali pas saya lagi cari di internet, kok kayak gersang, cuman pasir, batu, nggak ada apa-apa. Kurang menarik lah ya, hasil pencariannya. Apa yang ada di internet soal tarim itu masih kurang menarik. Iya, dan terbatas informasinya. Betul. Iya. Dan habis itu kita parkir dulu pemikiran itu. Kita sambil aku coba cari tahu dari habaib sendiri, nanya-nanya. Akhirnya kita memutuskan untuk ziarah dulu. Ziarah ziarah ke Mesir, terus ke Yaman, terus ke Oman. Satu paket, ada paket ziarah. Alhamdulillah. Terus itu 2020, 1 bulan sebelum corona di sini. Ziarahnya tuh? Ya, ziarahnya. Sudah punya anak Kak waktu itu? Alhamdulillah sudah punya. Udah ada Aisyah? Ya, Aisyah waktu itu 5 tahun. Alhamdulillah. Nah, baru mulai cerita perjalanan ke Yaman sejak itu. Dan pertama kali saya masuk ke tarim itu ya jujur aja seperti masuk ke dunia lain, seperti bukan tempat yang saya pernah mengunjungi. Saya merasa seperti saya ditarik kembali ke zaman dulu pas saya kecil, di mana saya ada di masjid Indonesia di Belanda, karena ada komunitas Indonesia di Belanda, di mana kita dari kecil, sebelum sholat kita salawat, setelah sholat kita musafahah salaman. Terus kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang saya lakukan pas kecil di masjid itu, kok saya lihatnya di sini terjadi juga. Akhirnya ajib, ini flashback lah ya. Flashback. Berarti ada roots-nya, ada akarnya, bukan dari apa ya? Bukan tiba-tiba diajarin gitu. Ya. Ada ajaran yang terkaitnya berarti ya. Ada yang terkaitnya dan connected ya. Dan untuk bisa saya dapat connect, saya hijrah dari Belanda ke Indonesia, terus ke Yaman, baru dapat ajib ini. Connect, ada roots-nya. Dan di situ itu kan terpukul banget kalau kita flashback ke childhood kita, masa kecil kita. Masya Allah. Terus begitu pertama kali kita ziarah ke Zambal, buka sandal, masuk ke Zambal dan menginjak pasirnya. Mungkin Iwan banyak yang belum tahu Zambal. Oh, sorry. Zambal itu makbara itu kuburan, makam para wali lah di Tarim. Iya, makam para wali, aulia, ada sahabat juga di sana. Ada sahabat, syuhada perang Badar. Ya. Perang Badar. Di makamnya di sana. Ya. Sana. Lanjut Kak. Jadi itu salah satu mungkin bisa dibilang kalau saya boleh analogikan jantung Tarim ada di pemakaman Zambal itu. Begitu saya masuk, saya merasa masuk ke dunia lain lebih dalam lagi. Kayak Inception, masuk ke dunia lain. Lapisan dalam lapisan. Oh, saya merasa tenang banget di situ. Benar, saya belum pernah merasa ketenangan begitu masuk ke kuburan. Biasanya kuburan kan punya konotasi yang lain. Tapi ini ajib, saya merasa tenang, calm, serene, sangat indah. Yaudah saya ikutin, alhamdulillah. Selama 5 hari perjalanan, saya belajar banyak, tapi khususnya saya belajar banyak soal diri sendiri. Karena saya sadar, saya begitu 5 hari di Tarim, saya punya penyakit. Tanpa saya tahu ada penyakit batin. Salah satunya adalah, kok saya begini terus? Mau coba buka HP. Nah, orang yang udah pernah ke Tarim mungkin tahu, internet
Susah. Tidak ada, hampir tidak ada di sana. Jadi kalau kita mau buka HP, mau cek WhatsApp atau social media yang lain, percuma, tidak akan jalan. Tapi kok kenapa aku secara otomatis begitu terus? Iya, refleks mengeluarkan handphone gitu ya. Aiyah, kayak habits, kayak kebiasaan yang tidak normal. Dan saya merasa kayak orang sakit begini terus. Akhirnya saya sadar, ini bukan HP lagi, ini jadi kamera saja, bisa saya foto-foto. Dan saya merasa ajib, saya benar-benar bisa bilang ketagihan. Ada punya habits yang tidak normal, kita begini terus. Padahal itu bukan fitrah kita. Tapi di Indonesia ke Edo begitu juga? Ya, di sini kita, karena semua terhubung, kita lo buka WhatsApp, cek email. Oh, jadi terbawa sampai sana awal-awal. Ya, terbawa. Nah, begitu kita ke Tarim, itu seperti Tarim punya operating system sendiri. Punya operating system. Misalnya kalau disebut nama Android, sedangkan sisa dunia itu operating system yang lain, yang tidak applicable, tidak nggak nyambung. Nah, begitu kita pindah ke Tarim, kita harus untuk ganti sistem, kita harus apa? Kita reset, reboot, restart semua. Kita harus uninstall habits, kelakuan yang kita selama ini dapatin di operating system di luar Tarim, yang tidak laku di Tarim, tidak ada manfaat sama sekali, sehingga kita harus ulang, kita harus menghancurkan diri sendiri, atau nafsu kita harus diretak, harus di uninstall dan diinstal ulang dengan aplikasi-aplikasi baru yang lintas semua lintas, karena Android kan lebih meluas daripada, jadi bisa lintas ke gimana? Kayak dulu tuh Windows, tiba-tiba ada Linux gitu ya. Misalnya. Iya kan? Gitu, Tarim di Linux, dunia selainnya Windows. Misalnya. Jadi nggak nyambung di Linux, nggak bisa masuk ke Windows gitu ya kayak. Iya. Tapi operating system kita yang dari Tarim itu seduniawi. Untuk kalau kita udah mendapatkan itu dan menginstal aplikasi-aplikasi yang baru, artinya habits yang baru, kelakuan yang baru, tertib jadwal yang baru. Misalnya kalau kita mengikuti tertib di Darul Mustafa, kita akan dapat kebiasaan-kebiasaan baru untuk selalu baca wirid, selalu baca zikir. Tapi di 5 hari perjalanan pertama tuh Edo udah merasakan itu? Yang saya sampaikan, saya tidak merasakan begitu. Tapi begitu saya udah kembali ke Indonesia dan saya introspeksi, evaluasi perjalanan saya, plus 2021 saya pindah ke Tarim, dan menyambungkan lagi dengan pengalaman saya kemarin, baru saya sadar, ajib, ini Tarim sebenarnya mengembalikan kita kepada fitrah sebenarnya, fitrah hakikat kita. Sedangkan kita di Belanda atau di Indonesia, kita terprogram sama society, lingkungan kita sedemikian dari mayoritas dari teknologi, sehingga kita teknologi based, dan teknologi itu milik siapa? Ada perusahaan di belakang, ada niat di belakang. Nah, kita terprogram begitu, yang tidak sesuai menurut saya fitrah kita. Hatta di Belanda tahun lalu ada dari salah satu kementerian kampanye untuk namanya bahasa Belanda onthasten. Onthasten itu artinya anti instan. Jadi hidup kita jangan dibikin instan-instan, jangan tapi terlalu praktis. Justru dilawan instannya. Jangan bikin kehidupan kita instan. Kita harus bisa kehidupan dengan perjuangan, proses pelan-pelan. Isa paham banget sih. Kenapa Tarim tuh sangat amat mendidik buat fitrah kita, karena kita benar-benar dibuat nggak manja, kan? Dibuat nggak manja di Tarim tuh. Kita dibuat cerai sama dunia tuh, dibuat udahlah. Nah, kayak Edo kan 5 hari ke sana, pulang ke Indonesia. Terus setelah pulang ke Indonesia langsung tuh mutusin, ya kita pindah ke Tarim. Atau gimana, Kak? Belum, itu masih proses, dan kita belum tahu akan ada corona. Jadi corona juga, Masya Allah, walaupun itu bisa dibilang musibah ya, ada hikmah di belakangnya. Buat semua orang beda-beda ceritanya. Buat saya, pandemi itu ada hidden treasure, ada harta karun tersembunyi ya. Buat saya ya. Karena di situ sejak ada corona semua kerja dari rumah, dari mana aja. Yang penting kita perform, kita melakukan yang terbaik dan tidak mengganggu kegiatan. Hatta kita tuh kerja dari meja makan kita di rumah atau di kafe atau dimanapun.
Kerjanya Mas Edo bidang apa? Di bidang pembangkit listrik, konsultan buat pembangkit listrik, pembangkit listrik dari air atau dari matahari atau dari udara, angin. Dengan keterbatasan kota Tarim, Mas Edo masih kerja berarti dari sana? Ya, saya ambil kesempatan untuk kerja remote dari jarak jauh dari Tarim. Jadi, kan internetnya nggak? Alhamdulillah waktu itu ada salah satu sekarang jadi sohib namanya Said Zain Al-Haddad, orang Malaysia. Dia punya bikin co-working space. Jadi sempat di Tarim tuh, Kak? Ya. Dan dia punya satelit, salah satu satelit yang bisa nyambung langsung ke satelit Emirates, Emirates waktu itu. Jadi bisa nembak satelit. Jadi bisa tetap terhubung. Alhamdulillah. Nah, tarik mundur sedikit ke belakang, Kak. Apa yang akhirnya bikin Kak Edo yakin? Udah kita pindah aja. Kan 5 hari pulang, terus pandemi di Indonesia. Ya. Kak Edo kerja remote. Sampai akhirnya kepikiran tuh gimana ceritanya? Sampai yaudah kita pindah. Jujur aja sebenarnya yang paling giat, paling antusias untuk mengajak pindah ke Tarim yaitu istri. Karena dia. Ya, istri yang paling ini. Dan masya Allah saya dapat banyak belajar banyak dari istri. Ya, pertanyaannya kenapa tidak? Why not move to Tarim? Itu tempat kota berkah. Ada para aulia di sana, para guru-guru ulama di sana, bisa lebih dekat dengan agama, bisa lebih dekat dengan Allah dan keturunan Rasulullah SAW. Why not? Apa alasannya untuk tidak pergi? Tidak ada alasan, kecuali alasan mungkin duniawi. Tapi misalnya kalau nanti aku dikuburkan, kalau udah meninggal, aku tidak mau orang bilang Edo dulu pekerja yang baik. Itu kan miskin, itu receh banget. Receh banget. Itu bukan hal yang legasiku yang aku mau tinggalkan. Mau yang lebih bermanfaat lah. Betul. Nah, di situ pola pikirnya jadi lebih berubah. Beda-beda buat semua orang. Ada yang juga mungkin bilang, ya kalau saya kerja keras, dapat gaji besar saya bisa buat untuk kebaikan. Kelas, boleh aja. Boleh. Semua orang punya cerita sendiri. Ya. Semua orang punya target masing-masing. Target masing-masingnya. Kan Kak Edo begitu pindah ke Tarim, berarti keluar dari kerjaan, Kak? Setelah beberapa bulan, saya udah pindah ke Tarim, udah kerja remote. Habis itu, saya lihat lebih ahsan untuk mengundurkan diri, karena kondisi tidak memungkinkan. Ya. Habis itu, Corona juga udah mulai selesai. Perusahaan udah meminta untuk semua orang kembali ke kantor. Ya. Nah, sedangkan Tarim udah memenangkan hatiku. Iya. Awalnya mungkin kita ke Tarim, kita coba dulu deh beberapa bulan. Tapi begitu setelah 5 bulan, saya harus balik ke Indonesia karena ada sesuatu urusan dengan keluarga. Begitu saya mau pesan tiket dari Seoul ke Kairo, tiba-tiba saya sedih. Saya kaget, ini kenapa saya sedih? Karena saya lagi membayangkan naik ke tangga ke pesawat untuk pergi meninggalkan Tarim. Dan tiba-tiba saya sedih. Nah, di situ saya sadar bahwa Tarim udah memenangkan hati. Iya. Padahal mungkin awalnya jujur aja, kita semua manusia dan punya kekurangan. Saya datang dengan operating system, dengan aplikasi kebiasaan dari Indonesia, datang ke Tarim. Internet muskilah, betul. Listrik kita mati, harus sabar, mati. AC kenapa nggak dingin, air kok kadang-kadang nggak ada air, toko mau belanja siang hari kok tutup siang hari. Wah, itu kan semua kebiasaan kita diretak satu-satu, nggak begini. Nah, ini kan proses yang meretakkan dan menghancurkan nafsu kita. Itu bukan hal yang gampang, yang langsung switch begitu, tapi itu proses beberapa bulan. Alhamdulillah, mungkin saya naik berat badan di situ karena dalam proses stres saya mungkin makan banyak coklat, makan banyak soda di sana. Tapi alhamdulillah, terus saya ingat saya lagi naik motor, terus ada brother dari Breton namanya Shuaib. Dia bilang kita datang barengan. Dia bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nafsu kamu? Kok pertanyaan begitu? Maksudnya, udah rusak belum? Udah hancur, udah retak belum?
Ya, lagi proses. lagi proses. Maksudnya ini nafsu duniawi kan kayak entah harta, entah ya yang tadi itu kenyamanan. Ya, kenyamanan yang kita biasanya selalu ada listrik, selalu ada internet, selalu ada. Itu kebiasaan kita lagi dihancurin. Kayak tadi Habib Isa bilang, kita lepas dari duniawi. Dan itu proses yang bukan selalu gampang, apalagi pernah di Belanda dan udah jabatan besar di perusahaan di karir, dan Jakarta semua connected. Kita mau apa cuman pencet di handphone keluar semua. Ya, itu melalui proses. Tapi kayak akhirnya bisa ninggalin kehidupan dunia. Dan di Tarim sekarang aktivitasnya apa, Kak? Sekarang belajar. Belajar ya? Belajar. Iqomah saya di Darussalam, Pak, dan itu student visa. Jadi saya belajar. Di sana, ya. Tapi itu begitu cara dari dunia, berat ninggalin Tarim, berat banget. Kayak kalau kita beli tiket aja tuh, ngapain keluar ya? Udah betah di sini, udah enak ya. Ya. Dan walaupun kita udah beli, takut nggak bisa kembali. Takut nggak bisa balik. Takut. Betul. Itu benar-benar takut. Betul. Takut nggak bisa kembali ke Tarim. Takutnya. Nah, begitu. Dan saya selalu ada kebiasaan sebelum saya pergi harus pamit sama Habib Umar. Walaupun saya udah bikin kata-kata Sayyidul Habib. Depan beliau pasti bisa. Depan beliau, kok semua hilang, skripku hilang. Aku udah dari 3 hari sebelumnya udah bilang, minta ini, cepat di belakang dia di musafahah. Betul. Walaupun itu 10 detik. Selalu itu. Kok tiba-tiba gugup ya? Gak bisa keluar. Terus dia bilang, dia paham. Tapi insya Allah di klub dia paham. Tapi begitu pas pergi mulai ngisi koper perjalanan ke bandara, kada rasa takut nggak kembali. Tapi insya Allah dengan khusnuzonnya doanya Habib Umar, terus Fakih Muqaddam, aulia-aulia di Zambal, insya Allah kita semua bisa nanti. Kalau kita takutnya tuh 2 hal kalau ketika pulang dari Tarim tuh. Pertama, tadi nggak bisa balik. Kedua, ketika kita balik, ulama-ulama yang selama ini kita belajar sama dia, ulama-ulama yang selama ini kita ambil keberkahan dari dia, udah nggak ada. Ya Allah. Karena rata-rata udah sepuh ya? Udah sepuh, atau kita nggak tahu umur orang, ngerti nggak? Takut kita balik tuh udah nggak ketemu lagi sama dia orang, udah beda gitu. Kayak terakhir, Allahyarham Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur, ketika pulang, pas balik lagi Habib udah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar, juga udah meninggal. Kita udah kayak mungkin kesana lagi udah rasanya beda. Udah beda suasananya. Cuman gimana ya, mudah-mudahan kembali lagi ya. Kak, keluarga gimana, Kak? Terutama anak ya. Aisyah kan umurnya 5 tahun ketika ke Tarim. Ya. Ketika di Tarim perubahannya seperti apa? Kalau umur 5 tahun, alhamdulillah masih enak. Yang penting di mana Abi Umi, anaknya bahagia. Yang penting ada Abi Umi. Jadi di situ alhamdulillah usia 5 tahun masih gampang untuk diajak pindah ke negara baru. Karena kan di Jakarta kan udah terlalu nyaman lah, tanda petik nyaman dengan fasilitas semua yang ada. Alhamdulillah abinya juga karirnya bagus, di Jakarta semuanya nyaman. Tiba-tiba harus ke Tarim yang ya tadi itu AC juga kadang mati, panas. Ada adaptasinya seperti apa, Kak? Kalau anak saya lihatnya tidak terlalu berat. Anak apapun, hatta nggak dikasih mainan, dia akan main pasir. Satu saat anakku lagi nunggu di depan rumah untuk dijemput, aku datang bawa kendaraan, dia lagi bikin zambal kecil dari pasir dan batu. Apa ini Aisyah? Oh ini lagi zambal. Oh aja. Jadi anak kalau kecil kreatif. Bisa. Dan alhamdulillah Aisyah lebih suka di sana. Alhamdulillah nyaman, betah. Kalau ditanya lebih suka Jakarta atau Tarim. Alhamdulillah itu masih tanda bagus lah, indikator yang bagus. Satu saat salah satu perjalanan kita khuruj auda, pergi dan kembali safar. Satu saat kita lagi mau landing di Seyun. Mungkin 5 menit sebelum landing kita udah mulai turun, udah kelihatan gunung-gunung di atas kita, jadi kan di bawah. Terus tiba-tiba Aisyah selalu mintanya duduk di tengah antara Abi dan Umi. Kok tiba-tiba dia mau dekat jendela. Kalau dia dekat jendela, terus dia lihat keluar, terus dia tiba-tiba zikir. Tanpa kita minta, dia zikir keras. La ilaha illallah Muhammad Rasul, keras. Sambil dia lihat keluar. Terus ada apa nih?
Ya khair, bagus aja, alhamdulillah. Nah begitu pesawatnya mendarat, kan ada goncang-goncangan dikit, boom, langsung dia nangis. Terus dia peluk uminya, ada apa? Saya kenapa nangis? Apakah ada takut atau apa? Enggak. Saya bahagia, udah pulang ke Tarim. Masya Allah, itu jadi salah satu indikator. Masya Allah, ini alhamdulillah Aisyah betah, Aisyah suka di sini. Karena kita mau hatinya Aisyah terikat sama Tarim dan ulama-ulama dan para aulia di situ. Alhamdulillah, jadi itu salah satu sesuatu yang indikator bagus lah. Jadi Aisyah betah, apalagi istri yang malah yang ngajak. Yang ngajak ya paling semangat di awal. Justru keluargaku, Abi Umi, papa mama saya yang khawatir. Mereka besar di Eropa, pemikiran Eropa, Yaman, Yaman lagi negara perang. Ya, itu salah satu tantangan terbesar sebelum saya berangkat. Mungkin 10 bulan sebelum saya berangkat, saya udah mulai masas ibu dalam hal masas menginformasikan ibu soal Tarim, kirim video yang seru atau informasi soal Tarim supaya tidak jadi kepikiran. Beliau pernah ke Tarim nggak? Alhamdulillah mereka baru pulang dari Tarim. Awal Januari. Ya. Oh, gimana? Impresinya gimana? Oh, mereka bilang beda banget dengan apa yang mereka duga. Walaupun aku kirim video, foto, kok beda banget. Dan alhamdulillah ayah punya kesempatan untuk bicara di Maulid di Darul Mustafa dan dia juga cerita. Dia cerita pertama kali orang Tarim itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pakai terjemahin terus. Ya, sama Syekh Ahmad Hajar. Ya. Terus dia cerita orang Tarim baik banget. Hatta Syekh Syukri ketua BIA, dia langsung tanpa aku bisa introduksi, dia langsung peluk papa, ayah saya. Terus dia bilang, saya anak kamu. Syekh Syukri bilang ke ayah saya anak kamu dan ini adik saya. Berakhi. Masya Allah, papa sangat terkesan dengan kebaikan orang Tarim dan keindahan Tarim. Papa suka waktu aku ajak ke Jabal, ke atas gunung, ke Ketbah. Oh, sampai matahari terbenam, lihat bintang, suka banget. Diajak lagi ke atas. Akhirnya sekarang support banget dong, ya? Support banget. Alhamdulillah. Soalnya salah satu kekhawatiran aku bahwa ibu tidak ridha. Iya. Nah, itu yang aku juga sempat minta nasihat dari Ustadz. Bagaimana? Ya, mereka bilang kalau bisa dapat ridha orang tua. Nah, salah satu tanda bahwa ibu udah ridho, dia kasih nasihat. Nanti kamu bawa ini ya, bawa ini, jangan lupa ini. Berarti udah support. Iya, bekelin makanan. Iya. Menarik banget. Isa mau cerita tuh, tadi disebut satu nama, Syekh Syukri namanya. Menurut Isa, Syekh Syukri itu adalah salah satu perhiasan di antara perhiasan-perhiasan Kota Tarim. Karena Syekh Syukri itu menggambarkan sifat orang Tarim betul-betul. Dia dengan bangganya menamakan dirinya Khadimut Tarim, pembantu Kota Tarim. Dan orang Tarim rata-rata tuh senang disebut pembantu tuh. Artinya senang melayani orang lain dan senang berguna buat orang lain. Sehingga kalau ada yang meninggal atau kalau ada satu acara, mereka dengan berjibaku pengen ngebantu. Acara Maulid yang ayahnya Bang Edo bicara itu santri rebutan buat hikmah, rebutan buat bagian air, rebutan buat rapiin sendal, rebutan buat hikmah. Nggak ada yang mau ketinggalan buat jadi pembantu. Artinya gambaran bahwa orang Tarim itu dan mendidik orang yang datang ke Tarim itu jangan malu-malu mau bantuin orang tuh, jangan malu-malu. Karena lembutnya hati mereka itu ya, Masya Allah. Iwan dan Ahmad jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Kita mau tahu pandangan Kak Edo tentang kehidupan, terutama setelah beliau tinggal di Kota Tarim. Karena sebelumnya kan tinggal di negara yang sangat maju, mungkin salah satu yang termaju di dunia, Belanda. Tentang kehidupan dunia udah hatam lah, kemudian pindah ke Tarim, beda sekali. Dan bagaimana cara Kak Edo sekarang memandang kehidupan, kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya, kemana-mana Iwan dan Ahmad, tetap bersama kami di Sahur Bersama Tokoh.
Masih bersama kami Wan dan Ahwat dimanapun Anda berada, Muhammad Musa Alkaf, Isa Alkaf, dan tamu spesial kita, Bang Edo Hendrik. Nama lengkapnya Edo Hendrik, Bang? Edo Abdurrahman Hendriks. Oh, Edo Abdurrahman Hendrik, seorang pemuda yang sekarang menjadi idola baru saya, Wan dan Ahwat. Kak Ida juga idola. Iya, ya Allah, Bang. Istri aneh, itu fans garis kerasnya istri Bang Edo, karena dia. Karena awalnya tuh Anu tahu Bang Edo tuh dari istri. Beliau cerita tentang karena dia ada cerita dengan semangatnya suatu hari, Bang. Sasa, kenapa dah? Ini ada keluarga sudah kehidupan dunianya sudah nyaman, tiba-tiba pindah ke Tarim. Akhirnya Ana tanya Instagramnya apa, Edo Hendrik. Akhirnya Ana follow antum tuh, Bang. Follow antum ngikutin, wah ternyata seru juga kehidupannya. Insya Allah mudah-mudahan. Udah di follow back belum? Udah. Akhirnya sekarang Kak Edo, Kanadia dan juga Aisyah menjadi salah satu role model lah di keluarga. Alhamdulillah. Bang, ada kejadian-kejadian yang nggak terlupakan nggak selama di Tarim? Atau kejadian apa yang menyentuh? Setelah kita pindah ke Tarim 2021. Ya salah satu hal yang sangat terkesan adalah tadi saya share bahwa ayah saya bilang orang di Tarim. Tapi bukan hanya orang penduduk asli Tarim, juga orang yang datang dari luar dan udah menjadi seperti orang Tarim. Saya merasa kalau tinggal di Tarim itu seperti ukhuwah, seperti muhajirin ketemu al-ansor. Saking cinta antara sama yang lain. Satu saat istri tanpa kita tahu, bulan kedua kita baru pindah, bulan kedua istri hamil ternyata. Tapi ternyata harus digugurkan karena hamil, janinnya hamil di luar rahim, jadi bukan di tempat yang benar. Seharusnya. Ya, namanya ectopic pregnancy. Nah itu harus langsung dioperasi. Udah ada berapa hari dalam kesakitan. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Tarim, yang rumah sakit lama. Begitu kita sampai di rumah sakit, datang ke resepsi, ada wanita Rusia, pirang, kulit putih, mata biru. Terus kita jelasin. Beliau dokternya? Di resepsi, di resepsionisnya. Begitu kita udah jelasin, ada teman yang nemenin. Yang tadi Syekh Syukri kita bahas, dia juga nemenin. Sama Ahmad Zakil Habsyi juga nemenin. Begitu dia udah dapat semua data, dia berdiri, pakai jaket putih. Ternyata kita mau lihat dulu. Berarti dia dokter juga. Jadi bukan hanya resepsionis, tapi dokternya juga. Jadi merangkap sebagai resepsionis juga beliau. Harus bisa semuanya. Masya Allah. Terus habis di scan, ya harus operasi segera malam ini. Ini malam jam 1:30 pagi. Wah ini gimana? Aku di negara Yaman, istri harus operasi. Pasti deg-degan ya? Ya deg-degan. Ada Syekh Syukri yang nemenin. Ya padahal dia ketua BIA, ketua lingkungan buat semua orang pendatang, orang baru di Tarim. Dan dia Masya Allah baik banget. Dia nemenin dari malam sampai subuh. Dia nemenin saya dan Aisyah di waiting room. Dan waiting room di rumah sakit ini itu di trotoar di luar. Berarti rumah sakit Tarim apa yang di Aidit? Di Tarim. Di Tarim. Di Hawi. Ayo di Hawi. Ya. Itu di trotoar. Cuman ditaruh mungkin. Jadi udah di luar rumah sakitnya justru kayak? Iya. Ya di situ. Adi itu biasa. Iya. Terus ada laki-laki yang lain, dia mungkin istrinya lagi lahirin, waiting sambil ngobrol. Kita nunggu di situ sambil zikir. Terus aku nanya, Syekh Syukri, nggak apa-apa kita di sini oke. Ada banyak orang. Ada orang lain. Nggak, bilang saya harus pastikan bahwa tamu di Tarim nyaman dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah, saya akan nemenin sampai selesai. Ajib, itu pengertian soal khidmah itu level tinggi banget. Hatta ada salah satu murid, dia udah murid dari Amerika, yang paling senior di Darul Mustafa, di Tarim, namanya Ozer Khan. Dia juga bantu di maktab fatwa sama Syekh Omar Khatib.
dia juga nemenin. Dia bilang, aduh gak enak, antum lagi musim ujian, kok lagi di sini? Enggak. Ini penting, kita harus nemenin kalian yang lagi dalam keadaan begini. Oh, Masya Allah, ini saya sangat terkesan sama itu, tersentuh. Alhamdulillah operasinya lancar. Istri sempat cerita pas begitu masuk ruangan operasi seperti alat-alatnya dari tahun 70-an. Zaman dulu. udah halas. Udah pasrah lah. Pasrah gitu. Lillahi ta'ala. Dan salah satu kebutuhan buat operasi butuh blood bag, kantong darah ekstra. Karena akan mungkin kehilangan darah, jadi ada kantong darah. Sebelum kantong darah boleh keluar dari lab, harus ada orang yang datang untuk sudah siap menyediakan ganti darah. Sebelumnya tidak boleh lepas, jadi harus ada orang. Ini 1:30 pagi. Siapa yang mau? Siapa? Syekh Syukri taruh di grup. Atau siapa yang taruh di grup? Tiba-tiba ada banyak banget yang datang. Ya datang. Kita butuh 3. Ada lebih dari 3 yang datang 1:30 pagi. Oh, siap mendonorkan darah. Siap mendonorkan darah. Dan aku mau nanya ini siapa? Nggak mau dikasih tahu. Mau anonim, tidak mau namanya. Tidak. Masya Allah. Tapi saya tahu paling dari mana. Ada yang dari Tarim, Ahlul Bait, ada yang dari Singapura, terus satu lagi saya nggak tahu. Tapi Masya Allah itu mereka benar-benar seperti Muhajirin dan Ansor saling membantu. Khidmahnya tengah malam untuk kasih darah. Luar biasa. Alhamdulillah setelah beberapa hari selesai setelah operasi, semua lancar, kita boleh pulang. Begitu kita pulang, ada program dari orang-orang Tarim dan pendatangnya. Programnya adalah menyediakan makanan 3 kali sehari selama 30 hari. Karena baru operasi, lahiran atau guguran. Oh, ada program itu? Ya, wajib program itu. Jadi udah ada dari komunitas, dari bi'ah, dari lingkungan untuk bikin program itu. Jadi Masya Allah, orang datang pagi, siang, dan sore untuk mengantarkan makanan ke kita. Untuk sekeluarga, Kak? Sekeluarga. Setiap hari. Kadang-kadang mereka ketok pintu dan gantung makanannya dan langsung pergi. Oh, jadi nggak mau ketahuan? Nggak mau ketahuan itu. Ajib. Jadi untuk menjaga. Tapi juga ada yang kenalan karena baru datang. Dan Masya Allah, mereka siap mengorbankan waktu dan mengeluarkan duit untuk masak buat kita, padahal mereka tidak tahu kita siapa. Kita mungkin Muhajirin, mereka Al-Ansor. Oh, dan itu hatta ada satu keluarga yang masak buat kita, mereka sendiri lagi sakit, lagi dalam keadaan susah, tapi mereka tetap kasih. Nah itu satu luar biasa. Dan mereka yang bantu itu rata-rata bukan orang kaya, Kak, orang yang butuh juga. Dalam artian orang sederhana. Bukan orang yang berada, yang kaya, terus nyuruh orang. Enggak. Jadi kisah zaman Nabi yang ada tamu datang, beliau kesulitan, terus masak batu. Terjadi di zaman sekarang ya? Benar. Dan kayaknya rasa-rasanya sulit nemuin itu selain di Tarim, nggak? Mungkin ada di belahan dunia lain. Tapi yang sebanyak itu di satu daerah mungkin. Kompak satu daerah. Ya. Kayak Tarim. Jadi mereka saling mendahulukan, mengutamakan orang lain gitu dibandingkan bahkan dirinya sendiri. Ya benar. Bahkan ada salah satu keluarga Tarim, dia farmer, petani. Petani, mereka tidak punya banyak. Tapi karena kita bertamu ke mereka, mereka bikin kue yang ada kejunya untuk kita. Padahal mereka sendiri tidak pernah makan atau bikin sesuatu, makan seenak itu buat diri sendiri. Oh, jadi buat tamu dulu. Jadi buat mereka memuliakan tamu itu paling penting. Itu mulia sekali. Jadi mereka lebih kasih kepada orang lain daripada diri sendiri. Itu the meaning of brotherhood, ukhuwah. Masya Allah. Benar. Satu saat nih, Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat, kakeknya Mama, pernah didatengin orang. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kisahnya tiap hari ngasih makan buat orang. Tiap hari ngasih makan buat orang tiap hari. Kalau ada tamu dari luar dia kasih kambing. Pokoknya dermawan banget lah, karena Inat pada zaman itu juga maju. Kalau antum ke Inat tuh, antum melihat ada timbangan besar. Dulu pasar-pasar tuh pusatnya di Inat. Suatu saat ada orang bilang, Syekh Abu Bakar bin Salim, kita lihat ente ini dermawan banget. Ada nggak di kota ini orang yang lebih dermawan daripada antum? Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ada. Saudara anak Agil, kembarannya Syekh Abu Bakar bin Salim.
Said Agil ini kakeknya dari marga-marga yang sekarang Al-Attas dan lain sebagainya itu dari Habib Agil. Datang orang ini ke Habib Agil. Datang cuma dikasih air setengah gelas sama roti setengah potong. Dimakan sama dia, terus dia bingung. Katanya dia lebih dermawan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kok cuma dapat air setengah gelas ya sama roti setengah potong. Balik lagi dia ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Mana katanya Agil katanya lebih dermawan daripada ente. Anda cuma dapat roti setengah potong katanya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ente tahu nggak? Itu roti setengah potong dikasih ke ente, setengah potongnya lagi dia makan sekeluarga. Masya Allah, dermawannya dia. Begitu rata-rata, dan itu turun-temurun adat itu muliain tamu. Merasa keren kalau bantu orang tuh ngerasa benar-benar ngerasa mulia gitu. Mulia. Ya. Kira-kira Kedo, sepenglihatan Kedo nih, apa yang bikin akhirnya Tarim bisa membentuk orang sampai seluar biasa itu? Oh, pertanyaan berat itu. Iya, karena kan kalau seandainya misalkan yang begitu cuma ada satu keluarga atau dua keluarga atau 5 keluarga, ya mungkin itu karena keluarganya memang orang baik gitu. Tapi kan ini kalau kita lihat, kita dengar ceritanya, Tarim kan hampir seluruh kotanya masyarakatnya begitu. Apa rahasianya tuh menurut Kedo? Kenapa di Indonesia nggak bisa begitu tuh? Foto mungkin. Kalau menurut Isa, karena kedekatan mereka sama Al-Quran. Kan ada slogan wulida fit Tarim wa hafidhal Qur'anil azim. Lahir di kota Tarim dan menghafal Al-Qur'an yang agung. Kenapa? Isa pernah satu saat nanya sama salah satu cucu Habib besar lah. Ente, kam umruk? Umurnya kalau nggak salah 8 tahun kalau nggak salah. Masih kecil. Masih kecil 8 tahun. Isa beliin es terus dia ngobrol-ngobrol gitu. Sebelum bisa beliin es iseng banget deh, habis beliin es lunak gitu, lunak sama gitu ngobrol. Ente udah kelas 1, udah SD? Iya. Ente udah hafal Quran belum? Katanya. Ente ini nanya apa? Gini nih gayanya. Ente ini nanya apa? Ngapain anak SD kalau anak belum hafal Quran? Masya Allah, 8 tahun tuh ya? 8 tahun tuh. Malu, baliknya. Bayangin, kedekatan mereka sama Al-Quran tuh segitu dalamnya. Mereka punya adat, habis maghrib itu nggak keluar rumah. Habis maghrib itu di masjid, namanya hizib. Baca satu orang satu ain. Terlebih lagi waktu bulan Ramadan. Biasanya kan kalau malam takbiran itu kan kita takbiran keliling. Mereka itu ke masjid atau kalau di Darul Mustafa ke Musola Ahlul Kisah. Itu keliling baca satu ain sampai semuanya udah keliling terus takbiran. Selanjut lagi takbiran. Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar, meninggal keesokan 2 hari setelah itu. Sementara malamnya dia habis menghidupkan satu malam dengan Al-Quran. Apa nggak mulia orang Tarim dengan segitu dekatnya mereka sama Al-Quran. Masya Allah. Bahkan pedagang aja ya, pedagang di pasar ya. Kalau lagi nggak ada pelanggan, diambil Quran, dibaca Quran. Atau sopir kita yang membawa kita pas ziarah 2020, kemana-mana dia nggak lepas bibirnya bergerak untuk salawat atau zikir. Dan begitu kita udah sampai tujuan, kita ke ziarah ke tempatnya, dia nunggu di mobil sambil baca Quran. Dan Masya Allah itu non-stop baca Qurannya atau zikirnya atau salawatnya. Ketika ada waktu kosong, itu ya mulutnya berhenti ya. Ya, mungkin kalau saya di Jakarta waktu kosong, cek Instagram, YouTube. Allah. Ya Allah. Biasa. Akhirnya gimana? Kedo setelah sekarang tahun keberapa di Tarim? Tahun kedua kurang lebih atau lebih, dua lebih. Kedo memandang kehidupan tuh sekarang gimana? Kedo ngeliat kehidupan tuh sekarang seperti apa setelah 2 tahun di Tarim? Saya memandang seperti ini kehidupan yang seharusnya kita semua mengalami dalam hal sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah, tidak selalu dalam keadaan instan atau cepat. Tapi cepat itu juga relatif. Belum tentu Tarim bisa dibilang slow, tapi mungkin Tarim yang kecepatan kebiasaan dan misalnya di Amsterdam, di Belanda atau di Jakarta itu terlalu cepat. Jadi, saya nggak bisa membayangin diri sendiri untuk kembali lagi kehidupan seperti sebelumnya, di mana dalam perusahaan kita harus kejar profit atau kejar
nilai, performance, itu saya nggak bisa membayangin diri untuk kembali ke kehidupan itu. Jadi di Tarim itu kehidupan saya yang baru ini sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan apa yang ternyata aku mau. Walaupun aku belum tahu sebelumnya, tapi ini cocok dengan apa yang ku mau, ku inginkan. Sekarang Kedo aktivitasnya sehari-hari di Tarim apa? Pagi daris, jadi saya belajar di Darul Mustafa pagi dan ba'da maghrib atau ba'da isya tergantung jadwal. Terus kalau siang hari saya khidmat ke studio. Kita bikin studio kecil sama Said Zain. Khusus studio di Tarim, bisa live atau taping dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh, Masya Allah. Nama itu disiarin di YouTube atau di? Belum, jadi baru selesai studionya. Nanti wadahnya atau social media platformnya mungkin ke Masyaikh. Kerasil insya Allah. Kerasil insya Allah. Siap. Saya kerjasama. Aduh, dapat rezeki. Mudah-mudahan. Tiap minggu dapat ulama Tarim nih. Insya Allah. Alhamdulillah. Sambil saya suka fotografi, videografi. Jadi kalau ada waktu kosong karena saya fitrahnya tidak pandai bicara. Saya bukan ekstrovert. Jadi saya lebih nyaman untuk berdakwah melalui visual, melalui foto atau video, atau membantu ulama menampilkan dirinya. Ya, untuk broadcasting. Atau dari sisi digital marketing. Saya lebih nyaman di situ. Jadi kalau ada waktu luang saya mau mengambil foto dan kehidupan di Tarim, video Tarim, misalnya bagaimana bikin hef, roti gandum. Atau bikin teh halib di awad, teh susu. Jadi ambil mini documentary, mini film dari mereka, kehidupan itu dipublish nggak? Lagi proyeknya lagi baru mau mulai sama. Insyaallah lancar. Ditunggu. Ya Allah. Di sana itu ada makanan Kak. Odading Arab. Odading Arab apa tuh? Roti goreng Arab. Jadi roti dikasih jinten hitam. Namanya bakhumri. Ada di Bogor, di Empang Bogor Kak. Empang kan memang orang Arab mulu. Orang Arab. Ada itu. Jadi roti terus ada jintan-jintan. Iya, itu namanya ada angkat-angkatnya. Betul. Iya itu. Bakhumri namanya. Bakhumri. Itu enak banget. Ya Allah. Biasanya kita pesan 1 piring 10 bakhumri sama teh susu. Nah itu sarapan. Kadang-kadang sama telur rebus. Tapi menurut Iza enakan yang dibuat sama orang Empang daripada yang aslinya. Jago banget orang Indonesia. Disesuaiin. Nasi mandi juga enakan orang Indonesia bikin dibanding orang Arab. Emang jago banget orang Indonesia kalau soal urusan makan. Iya, makanan mereka kreatif. Rencana di Tarim berarti seterusnya nih Kak? Kalau diizinkan, insya Allah, dan kalau ada izin dari Sayyidina Habib Umar, ya maunya di Tarim seterusnya. Tapi saya juga mengerti satu saat kita bukan hanya di situ untuk santai diri sendiri. Kita juga harus ambil sebanyak-banyaknya dari guru-guru kita, punya ilmu atau skill, dan mendakwakan atau menggunakan itu buat menyebarkan apa yang kita pelajari selama itu. Tapi minimal saya mau Aisyah udah ditemenin sampai ke Darul Zahra. Insyaallah. Insyaallah mungkin Darul Zahra umur berapa Kak? Biasanya 12 atau 13 tahun. Saking dakhil tuh ya, tinggal di dalam. Pingin nanti Aisyah tinggal di dalam baru pulang. Ya. Baru Kedo tuh melanjutkan kehidupan. Mungkin 3-4 tahun lagi. Ajib. Atau aku nanti masih belajar mungkin kalau sampai selesai di Darul Mustafa. Terakhir, antum pernah khuruj dakwah nggak? Di Yaman belum. Tapi keluar sama 3 guru ke Asia Tenggara. Oh, Asia. Tapi di Yaman belum sendiri. Belum ya? Belum. Asia Tenggara kemana? Ke Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sama mereka itu? Iya, sama. Siapa aja? Sheikh Mus'ab Penfound dari Britania. Sheikh Shaist Khan juga dari Britania. Sama Said Zain Al-Haddad. Masya Allah. Kemarin Desember. Ya. Masya Allah. Dan itu saya belajar banyak dari situ. Tapi saya bisa bayangin kalau khuruj dakwah di Yaman, di Tarim, mungkin jauh lebih. Antum harus nyobain. Itu program Darul Mustafa keren. Nggak dipakai sama program pesantren lain di Tarim ya. Di Darul Mustafa itu ada program khusus khuruj dakwah. Kita ke pelosok Yaman. Kalau di Tarim
mati lampu sehari 2 kali, 3 jam 3 jam. Di pelosok 12 jam. Lebih parah lagi berarti. Lebih parah lagi. Aduh, internet ya Allah nggak usah mikir internet sama sekali tuh di daerah. Insyaallah. Tadi mau nanyain itu tuh pengalaman. Tapi di Yaman tuh 100% Islam ya? Ada Kristennya sih. Ada cuman nggak banyak, nggak kelihatan ya. Tapi kalau di Tarim 100% dong Islam. Insyaallah. Ya. Walaupun banyak mungkin turis datang dulu, khususnya sebelum 2015, saya dengar ada banyak wisata, turis orang luar negeri datang. Kemarin aja ada beberapa orang Eropa datang yang bukan Muslim. Tapi rapi kan pakaiannya ketika masuk? Rapi, mereka menghormati. Ya, di Tarimnya. Sempat saya juga lihat di Seyun, orang kakek nenek Jerman. Ya beda pakaian Jerman. Tarim tuh nggak ada pakai celana gini. Nggak ada. Laki-laki harus laki-laki pakai sarung. Kalau nggak pakai gamis begini. Sarung atau gamis. Ya. Nggak ada orang nggak pakai peci begitu, nggak ada. Nggak ada. Ya Allah, salah. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Nggak ada. Thalabul ilim ya. Kalau supir terus kuli aja kadang pakai peci. Ya. Tapi kalau podcast gini ada kan yang nggak pakai peci? Nggak ada. Apalagi podcast ditampil. Waduh, salah dong nih. Ngasih taunya udah selesai. Kalau di awal kita nggak apa-apa. Nggak. Artinya apa? Orang itu sebegitu ngormatin cara berpakaian di Tarim. Hatta kita dari luar, kita mau pakai celana malu. Olahraga aja pakai celana. Cuma pakai olahraga sih masih dimaklumin lah pakai celana. Tapi pun itu celananya tutup aurat. Iyalah. Nggak ada celana pendek, nggak ada. Ya. Ada cerita tuh Habib Umar datang ke lapangan bola. Masih pada pakai celana pendek. Terus habis main bola diceritain sama Habib Umar. Besoknya lagi datang nontonin, habis main bola kumpul diceritain sama Habib Umar. Hari ketiga Habib Umar nggak datang lagi. Mereka kangen, mana nih Habib nih yang biasa nyeritain kita di mana? Datang mereka ke rumah Habib kenapa nggak datang lagi? Iya, mau datang ke ente tapi nggak enak. Kenapa? Ini pada tutup aurat dulu deh. Akhirnya besok mereka udah seterusnya pakai tutup aurat. Cara dakwahnya Masya Allah ya. Keren banget ya. Nggak langsung negur. Memberi manfaat dulu. Iya. Baru ngajak orang kepada kebaikan. Hebat banget. Kaido, terakhir pesan untuk semua Ikhwan dan Akhwat yang mungkin mau mengikuti jalur seperti Kaido, mau hijrah sekeluarga ke Tarim. Nasihat dari Kaido lah untuk semua Ikhwan dan Akhwat yang mungkin yaudahlah kayaknya mau berangkat aja ke Tarim. Ya, memperkuat niat, refreshing niat kita, dan muhasabah. Kita di sini buat apa? Tujuan kita di dunia ini untuk apa? Dan apalagi yang kita mau mencapai di kehidupan kita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita harus tanya diri sendiri supaya kita bisa memantapkan niat kita. Begitu kita udah memantapkan niat kita, alhamdulillah saya lihat di dunia tidak ada tempat yang lebih khair, lebih baik, lebih bagus untuk dekat sama guru-guru, sama ulama, sama aulia selain di Tarim. Udah banyak generasi menjalankan kehidupan di Tarim seperti zaman Rasulullah SAW. Dan ya kita mau apa lagi selain bahagia dunia dan akhirat. Nah, kalau kita mau sukses di dunia dan akhirat, kalau kita bisa dapat kesempatan untuk ke Tarim melalui jalur yang ada banyak jalur mungkin, ya kenapa tidak untuk mencapai itu, untuk mendekat kepada aulia, dekat dengan ilmu yang Masya Allah luar biasa. Tapi juga bukan hanya ilmu, tapi saya lihat yang diajarkan di situ juga ihsan. Islam, iman, saya dengar banyak di mana tempat. Hatta Al-Azhar pun atau Fez, Jamiah, universitas yang paling tua, mereka banyak, tapi banyak ilmunya. Tapi nggak ada yang ngalahin Tarim soal ihsan, ilmu hati, kosmos hati. Ini yang paling susah dikuasai. Kalau ilmu Islam dan iman itu lebih banyak ke ritual. Tapi kalau ini must to be the master of the heart. Untuk menguasai hati kita, itu Tarim itu yang Masya Allah tempatnya untuk ke sana. Dan kalau ada kesempatan untuk ke situ, ambillah kesempatan itu. Jangan banyak
pertimbangan. Justru kalau semakin banyak pertimbangan, semakin kuat was-wasnya mungkin, insya Allah. Ya. Dan jangan juga lupa istikharah. Saya juga dianjurkan sama salah satu habaib untuk istikharah sebelum misalnya memutuskan mengundurkan diri. Dan setiap kali saya istikharah, cari waktu yang khusyuk. Tanda yang terbesar adalah saya merasa tambah nyaman dengan keputusan saya untuk meninggalkan duniawilah. Itu tanda yang paling kuat yang saya pegang. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan kami untuk sampai saat ini untuk melanjutkan di Tarim. Alhamdulillah. Masya Allah. Kak Edo, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga saya. Isa, ada yang mau ditanyain sebagai penutup, Sa? Aman. Cukup. Makasih banyak sekali Kak Edo, seneng banget. Asli seneng banget, dan salah satu wawancara yang paling menyenangkan yang pernah saya pribadi lakukan malam hari ini. Adem. Tenang. Emang kalau pembicaraan dari hati tuh nyampenya ke hati, kan? Kalau orang ngomong dari hati, Iwan dan Nawat nyampenya tuh ke hati. Mudah-mudahan juga sampai ke hati semua Iwan dan Nawat yang mendengar. Terima kasih banyak Iwan dan Nawat yang sudah mendengarkan kami 1 jam ke belakang. Mohon maaf apabila banyak mungkin ada kesalahan kata atau mungkin ada bercandaan-bercandaan yang kurang berkenan. Dari kami semua, dari saya khususnya, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Kedo. Semoga lancar semuanya. Amin. Kembali ke Tarim dengan selamat. Amin. Mudah-mudahan kami semua bisa nyusul sana. Amin. Sampai ketemu. Insyaallah. Dan juga semua Iwan dan Nawat yang ada rencana ke Tarim, mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanan. Kabul. Akhir kata saya Muhammad Salkaf. Saya Isa Alkaf. Dan juga Kak Edo Hendrik. Kami bertiga undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.